Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, saya Dina Maharani Fahrain Tias, NIM 20B10023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan antara SNI 1729 tahun 2002 dengan SNI 1729 tahun 2020. Yang pertama, mengenai batasan mutu beton. Pada SNI 2002, itu hanya dikatakan bahwa mutu beton yang digunakan tidak lebih dari 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal, sedangkan untuk beton ringan tidak boleh kurang dari 28 MPa. Di SNI 2020 itu ada sedikit perubahan di mana untuk beton normal itu minimal 21 MPa dan maksimal 69 MPa, sedangkan untuk beton ringan adalah minimal 21 MPa, maksimal 41 MPa. Kemudian untuk batasan mutu baja, ada perbedaan antara tahun 2002 dengan 2020, di mana tahun 2002 itu tegangan leleh, profil, dan tulangan baja yang digunakan tidak boleh melebihi 380 MPa. Sedangkan pada tahun 2020 itu ada perubahan pada struktur komposit itu tegangan leleh minimumnya kalau misalnya dipakai untuk baja struktural tidak boleh melebihi 525 MPa, sedangkan untuk batang tulangan itu tidak boleh melebihi 550 MPa. Kemudian untuk faktor reduksi tegangan plastis itu ada perbedaan antara SNI 1729 tahun 2002 dengan SNI 1729 tahun 2020, di mana pada tahun 2002 itu distribusi tegangan plastis faktor reduksinya adalah 0,85 Fc. Ini 0,85 Fc dianggap bekerja dengan distribusi merata. Sedangkan kalau yang tahun 2020 itu dibedakan sesuai dengan jenis kolomnya. Misal kolom bulat itu menggunakan 0,95 Fc untuk faktor reduksinya, sedangkan untuk kolom yang selain bulat itu menggunakan faktor reduksi 0,85 Fc. Kemudian untuk rasio minimum baja pada struktur komposit, pada SNI 2020 itu luas penampang inti dari bajanya yang melintang itu harus terdiri atas sedikitnya 1% dari penampang melintang komposit total. Sedangkan pada tahun 2002 itu luas penampang profil baja minimal adalah 4% dari penampang komposit total. Kemudian untuk pengikat lateralnya atau sengkang itu di sini di tahun 2020 itu diatur bahwa apabila pengikat lateral digunakan, minimum dari batang tulangan itu 10 mili, spasinya adalah 300 mili dari as ke as, itu maksimumnya. Terus untuk batang tulangan itu 13 mili untuk diameternya, sedangkan untuk spasinya adalah maksimum 400 mili dari as ke as, dihitungnya dari jarak as ke as. Kemudian kalau yang di SNI 2002 itu hanya diatur jarak pengikat lateral itu atau jarak antar sengkangnya itu tidak boleh melebihi 2/3 dari dimensi terkecil penampang kolom. Nah, tadi kan bedanya kalau yang di sini diatur diameternya harus berapa, itu jaraknya berapa. Nah, di sini cuma diatur harus kurang dari 2/3 dimensi terkecil penampang. Selain itu, di sini juga diatur bahwa spasi maksimum sengkang itu tidak boleh melebihi 0,5 kali dari dimensi kolom terkecil. Terus di sini ada diatur juga rasio tulangannya itu minimum sebesar 0,004 untuk penulangan longitudinal menerus. Ini ada untuk komponen komposit berisi beton tuh ada ini bisa dibaca sendiri sama kayak yang ini. Kalau yang ini tadi komposit terbungkus beton, kalau ini komposit yang di dalamnya tuh ada beton. Jadi diatur berdasarkan jenis kompositnya. Kalau yang di sini secara umum kolom komposit aja. Kemudian kuat tekan nominal, ini pada SNI 1729 tahun 2020 itu juga dibedakan antara kuat tekan nominal komposit yang diselubungi beton dengan yang diisi beton. Itu ada sedikit perbedaan rumus.
Di sini faktor reduksinya hampir sama menggunakan 0,75. Ini ada rumus-rumusnya, bisa dibaca. Di sini ada dua kondisi, kalau misalnya PNO per PE-nya itu kurang dari sama dengan 2,25, menggunakan kuat tekan nominal untuk rumusnya sebelah sini. Sedangkan kalau misalnya PNO per PE-nya lebih dari 2,25, menggunakan rumus kuat tekan nominalnya yang di sini, di mana PNO sendiri itu ada rumusnya ini. Kemudian PE adalah beban tekuk kritis elastis. Kemudian kalau yang komposit terisi beton itu dibedakan menjadi 3. Itu ada penampang kompak, non kompak, sama penampang langsing. Ini ada rumusnya masing-masing. Untuk penampang kompak rumusnya ini, penampang non kompak rumusnya ini, kemudian penampang langsing adalah rumusnya ini. Nah, sedangkan kalau di SNI 1729 tahun 2002 itu kuat tekan nominal hanya dihitung dengan ini. V dikali NN, di mana NN-nya tuh V-nya adalah sama seperti yang di SNI 2020 yaitu 0,85. Hanya saja di sini rumusnya adalah secara umum. Jadi nggak dibedakan antara yang diselubungi beton atau yang terisi beton. Jadi di sini udah jadi satu kesatuan untuk rumus kuat tekan nominal. Di sini menghitungnya menggunakan lambda C, kemudian mencari omega, kemudian baru ditemukan hasilnya kuat tekan nominal. Kemudian untuk kuat tarik minimal, ini pada SNI 2020 itu juga dibedakan antara kolom komposit, struktur komposit yang terbungkus beton sama yang terisi beton. Di sini adalah rumusnya FY kali AS ditambah FYS kali ASR. Ini ada faktor reduksinya yaitu 0,9. Ini untuk yang terbungkus beton, sedangkan rumus yang ini adalah untuk yang diselubungi beton. Rumusnya sama ya, sama kayak yang terbungkus beton. Kemudian di SNI 2002 itu tidak diatur untuk perhitungan kuat tarik minimal. Jadi dihitungnya hanya kuat tekan nominal aja. Kemudian ada juga kuat lentur positif, itu ada perbedaan antara SNI yang baru dengan SNI yang lama, di mana pada SNI yang baru itu kuat lentur positif ada faktor reduksinya yaitu V 0,9. Kemudian untuk ini ada syaratnya bila H per TW kurang dari sama dengan 3,76 akar E per FY. Nah, ini MN harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis kolom komposit. Sedangkan kalau yang di sini itu rumusnya syarat itu berbeda di bagian ini, bagian pembandingnya. Jadi kalau ini H per TW-nya itu sama kayak yang 2020, cuman pembandingnya ini untuk mengetahui oke atau tidaknya itu berbeda. Di sini pakainya 3,76 akar E per FY, di sini pakainya 1680 per akar FSF. Terus di sini juga V-nya beda 0,85, di sini 0,90 untuk kedua syarat ini. Ini kan syaratnya ada dua, tapi V-nya 0,85 sama 0,90. Nah, di sini syarat V-nya itu 0,9 semua. Ini juga berbeda di bagian pembandingnya aja. Kemudian untuk kuat lentur negatif itu perbedaannya hanya ada pada faktor reduksinya atau V-nya, yaitu di tahun 2002 V-nya adalah 0,85, sedangkan di tahun 2020 itu V-nya 0,9. Untuk batasan-batasannya itu sama kayak tidak ada perubahan antara 2002 ke 2020. Kemudian selanjutnya untuk dek baja gelombang itu ada perbedaan antara SNI 1729 tahun 2020 dengan SNI 1729 tahun 2002, di mana pada SNI 2020 itu ada aturan mengenai pemasangan angkur baja setelah instalasi itu harus diperpanjang tidak kurang dari 38 mm. Jadi minimal jarak antar studnya itu adalah 38 mm.
Sedangkan di sini itu ketinggian penghubung geser paku itu tidak boleh kurang dari 40 mm di atas sisi dek baja yang paling atas. Jadi kalau di sini minimalnya adalah 40, di sini adalah minimalnya 38. Kemudian setiap pemasangan itu harus ada selimut beton di bagian paling atas angkur baja. Sedangkan di sini tidak disebutkan adanya selimut beton saat sudah terinstalasi. Kemudian di sini untuk tebal slabnya itu 50 mm minimal, di sini juga masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian pada SNI 2020 itu ada tambahan peraturan mengenai spasi dari dek baja. Jadi dek baja itu harus diangkur ke semua komponen dengan spasi itu maksimal 460 mm. Kemudian akan dikombinasi dari angkur baja dan las upspot atau perangkat lain yang terspesifikasi dalam dokumen kontrak. Kemudian untuk peraturan gelombang yang sejajar dengan balok baja itu ada perbedaan juga antara SNI yang lama dengan SNI yang baru, di mana SNI yang lama itu ada peraturan seperti ini. Jika tinggi nominal dek baja lebih besar atau sama dengan 40 mm, maka rata-rata dari gelombang yang ditumpu itu harus minimal 50 mm ditambah 4 NS-1 dikali D untuk penampang dengan jumlah penghubung paku atau stud berkepala. Kemudian kalau yang di 2020 itu apabila tinggi nominal dek baja adalah 38 mm, jadi ini ada perbedaan. Misal yang di 2002 itu minimal 40 mm, kalau yang di 2020 itu minimal 38 mm. Kemudian lebar rata-rata yang harus ditumpu itu di 2020 adalah minimal 50 mm, sedangkan yang di 2002 itu ada 50 mm ditambah ada rumusnya ini. Jadi kalau yang di 2020 hanya minimal 50 mm aja. Kemudian untuk penghubung geser sendiri itu ada perbedaan peraturan persyaratan pemasangan penghubung geser antara SNI 2002 dengan SNI 2020, di mana pada SNI 2002 itu tidak diatur mengenai diameter yang harus dipakai untuk studnya. Di sini hanya diatur mengenai panjang dalam keadaan terpasang atau jarak antar studnya itu tidak boleh kurang dari 4 kali diameter. Jadi minimal panjang atau jarak antar stud itu adalah 4 kali diameternya atau berupa penampang baja kanal gilas. Kemudian di sini diatur massa jenis plat beton yang digunakan itu minimal adalah 1.500 kg per meter kubik. Sedangkan pada SNI 2020 diameter yang harus digunakan itu adalah 19 mm atau kurang dari itu. Jadi maksimal 19 mm. Kecuali kalau misalnya stud itu digunakan untuk transfer geser pada slab solid. Sehingga diameter stud yang diizinkan adalah 22 mm dan 25 mm. Kalau selain itu diameternya adalah tidak boleh lebih dari 2,5 kali ketebalan logam dasar. Kemudian ini kekuatan stud berkepala, ini ada perbedaan rumus atau ini tuh kekuatan stud berkepala tuh yang ada kayak bentuknya kayak paku itu studnya. Di sini pada tahun 2020 kekuatan nominalnya itu adalah 0,5 dikali ASA akar FC kali EC kurang dari RG kali RP kali ASA kali FU. Di mana keterangannya bisa dilihat di sini. A adalah luas penampang, EC adalah modulus elastisitas beton, FU adalah kekuatan tarik minimum, RG itu ada beberapa syarat. Kalau RG-nya 1 itu untuk syarat yang seperti ini bisa dibaca. Kemudian untuk RG-nya 0,85 itu seperti ini, terus 0,7 adalah ini. Kemudian untuk RP itu ada dua syarat juga. Kalau 0,75 itu untuk syarat yang seperti ini.
0,6 untuk syarat yang seperti ini. Sedangkan pada SNI 2002 itu rumus kekuatan nominalnya adalah 0,5 kali ASC, ASC atau ASA ini sama luas penampangnya, kemudian akar FC kali EC kurang dari sama dengan ASC kali FU. Di sini perbedaannya adalah pada RG dan RP-nya. Di sini hanya dikalikan batasnya adalah ASC dan FU, sedangkan di sini selain AS sama FU ada batas lain yaitu RG sama RP. Kemudian untuk penghubung geser jenis kanal itu tidak ada perubahan antara SNI yang lama dengan SNI yang baru. Kemudian untuk persyaratan penghubung geser antara SNI 2020 dengan 2002 itu juga ada sedikit perubahan, di mana pada 2020 itu ini tetap ya selimut betonnya itu paling sedikit 25 mm, di sini juga sama, paling sedikit 25 mm. Kemudian di sini jarak minimum dari pusat angkur ke tepi bebas arah geser itu harus 200 mm untuk beton normal dan 250 mm untuk beton ringan. Sedangkan di sini itu hanya disebutkan 6 kali diameter di sepanjang sumbulong itu dinal dan tidak boleh kurang dari 4 meter di sepanjang sumbu tegak lurus. Jadi tidak disebutkan untuk beton normal atau beton ringan, ini hanya disebutkan secara umum saja. Kemudian jarak spasi as ke asnya itu juga masih sama, harus 4 kali diameter, ini juga sama 4 kali diameter. Kemudian jarak maksimum dari spasi as ke as itu di SNI 2020 itu tidak boleh lebih dari 6 kali tebal slab total. Atau di sini adalah 900 mm. Sedangkan kalau yang di sini itu tidak boleh melebihi sebanyak 8 kali ketebalan plat total. Jadi kalau yang di sini 6, yang di sini 8. Itulah beberapa perbedaan yang dapat saya temukan antara SNI 2002 dengan 2020. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.